Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul pada pembelajaran bahasa Indonesia dan literasi. Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama agar belajar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang ilmu sosial. Tepatnya adalah masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan masalah sosial, mari kita ulang kembali pembahasan mengenai globalisasi. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang globalisasi. Ingat, globalisasi membuat dunia terasa lebih dekat, karena globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat, kemudian memungkinkan manusia berhubungan jarak jauh. Kita bisa berkomunikasi dengan orang dari negara lain, melihat budaya baru, bahkan makanan dan pakaian dari luar negeri bisa masuk ke negara kita. Contohnya, mungkin kalian pernah melihat ada orang Indonesia yang mengenakan pakaian dari luar negeri. Atau ada tempat makan yang menyediakan makanan-makanan khas dari luar negeri. Misalnya, mungkin kalian pernah membeli nasi kebuli, atau sushi, atau kimchi. Nah, itu adalah contoh dari penyebaran globalisasi. Tapi, tahukah kalian, globalisasi juga bisa membawa tantangan. Salah satunya adalah munculnya masalah sosial di masyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masalah sosial. Anak-anak, ternyata globalisasi memiliki hubungan dengan masalah sosial. Globalisasi adalah proses keterhubungan antara negara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, teknologi, dan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial. Dampak dari globalisasi seperti masuknya budaya asing, persaingan ekonomi, perubahan gaya hidup, dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Apa itu kesenjangan sosial? Artinya, kehidupan manusia menjadi tidak seimbang. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang mendapatkan pendidikan yang layak, ada yang tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Selain itu, arus globalisasi juga memicu kemiskinan dan masalah pemukiman. Oleh karena itu, meskipun globalisasi membawa banyak kemajuan, perlu adanya upaya untuk mengatasi dampak sosial yang ditimbulkan. Pada hari ini, kita akan belajar lebih jauh mengenai masalah sosial dan upaya menanggulanginya. Kalian, insya Allah, akan dapat menyebutkan masalah sosial di masyarakat, menjelaskan penyebab dan dampak dari masalah sosial, kemudian memberikan ide atau solusi sederhana untuk mengatasi masalah sosial di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat memahami serta menginterpretasi informasi dan pesan dari teks yang dibacakan untuk meningkatkan literasi sosial. Semoga Allah memudahkan kita dalam menyimak materi pada hari ini. Tahukah kalian bahwa manusia adalah makhluk sosial? Artinya, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Kita saling membutuhkan. Misalnya, petani menanam dan memanen hasil pertanian yang kemudian dijual kepada pedagang untuk didistribusikan ke pasar atau toko. Konsumen membeli bahan makanan dari pedagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah digunakan, sisa-sisa atau sampah dari hasil konsumen tersebut akan dibuang dan kemudian diangkut oleh petugas pengangkut sampah agar lingkungan tetap bersih. Hubungan ini menunjukkan adanya keterkaitan dan saling ketergantungan antara peran dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu,
Manusia disebut sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Kita akan saling membutuhkan satu sama lain. Dari interaksi tersebut, terkadang timbul masalah sosial. Apa sih masalah sosial? Masalah sosial diambil dari kata masalah dan sosial. Masalah adalah sesuatu yang membuat kita merasa tidak nyaman dan perlu diselesaikan. Sosial berarti hal-hal yang berkaitan dengan hidup bersama orang lain atau masyarakat. Sehingga masalah sosial adalah masalah yang ditimbulkan di dalam masyarakat yang kemudian perlu diselesaikan dengan upaya-upaya tertentu. Coba kalian lihat, di video pertama, kalian bisa melihat ada masalah kemiskinan. Di video kedua, kalian bisa melihat kepadatan penduduk. Kemudian, di video ketiga, kalian dapat melihat masalah lingkungan. Masalah-masalah ini disebut sebagai masalah sosial yang ditimbulkan dari adanya interaksi dan kesenjangan yang terjadi akibat arus globalisasi. Kita akan membahas soal masalah sosial lebih lanjut setelah ini. Pastikan kalian menyimak penjelasan materi dengan baik dan teliti. Masalah-masalah sosial dapat menyebabkan masalah pertama, yakni masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab utama masalah sosial di lingkungan kita. Kemiskinan dapat menyebabkan seorang anak putus sekolah, menjadi pengangguran, bahkan pelaku kejahatan. Mari kita lihat contoh kasus berikut. Dalam sebuah berita, terjadi tragedi kalah saing melawan pakaian bekas impor. Kemudian, 70% anak di Indonesia mengalami putus sekolah. Salah satu alasannya adalah tidak bisa membayar SPP. Kemudian, meningkatnya pengangguran dan kriminalitas. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Misalnya, seorang pengrajin tangan mendapatkan pendapatan dari menjual hasil kerajinannya ke pasar lokal. Namun sayangnya, pendapatan pengrajin menurun drastis akibat bisnis online yang diambil dari pasar luar negeri. Hal ini menyebabkan banyak pedagang akhirnya menjadi pengangguran, sehingga mereka kesulitan mencari kerja dan membiayai anaknya bersekolah. Hal itu menyebabkan anaknya putus sekolah. Karena pengangguran meningkat, desakan ekonomi dan frustasi hidup akhirnya membuat sebagian pemuda terjerumus ke dalam tindakan kriminal, seperti mencuri, penipuan, bahkan peredaran narkoba. Mereka tak punya pilihan dan hilang harapan akibat sistem yang tak berpihak pada orang kecil. Ini adalah salah satu masalah sosial yang perlu kita tangani bersama-sama. Dalam menanggulangi masalah kemiskinan, ada upaya-upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, membuat proyek padat karya yang dapat menampung banyak tenaga kerja. Kedua, beasiswa bagi anak yang putus sekolah. Ketiga, penegak hukum yang adil bagi pelaku kejahatan. Selain masalah kemiskinan, Indonesia juga mengalami masalah kepadatan pendudukan. Tahukah kamu bahwa di Indonesia penduduk telah mencapai kurang lebih 200 jiwa? Jumlah penduduk yang besar tersebut sebagian besar tinggal di kota-kota besar. Akibatnya muncul pemukiman-pemukiman padat yang kumuh. Masalah kepadatan penduduk ini
dapat diatasi dengan cara pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal. Dengan begitu, masyarakat akan kembali ke daerah mereka masing-masing. Selain itu, masalah kepadatan penduduk juga dapat diselesaikan dengan program transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Transmigrasi adalah memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jumlah penduduknya sedikit. Dengan begitu, pemerintah dapat menyelesaikan masalah kependudukan di kota-kota besar. Ternyata, masalah-masalah sosial bukan hanya masalah kemiskinan dan kepadatan penduduk saja. Masalah sosial juga meliputi masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup antara lain seperti sampah, banjir, dan penebangan hutan. Ketiganya saling berhubungan. Hutan ditebang jadi gundul sehingga tidak mampu menampung air. Akhirnya, air dialirkan ke sungai. Namun, sungai dipenuhi tumpukan sampah. Akibatnya, banjir melanda masyarakat. Upaya untuk menanggulangi masalah sampah bisa kita lakukan dengan mengurangi, mendaur ulang, dan menggunakan kembali. Upaya untuk menanggulangi masalah hutan gundul adalah dengan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai masalah-masalah sosial, Ustazah akan memberikan tugas kepada kalian yang harus kalian jawab. Silakan lihat di deskripsi video ini, ada link tautan yang bisa kalian buka, kemudian kalian akses untuk menjawab soal-soal tersebut. Waktu pengiriman soal paling lambat pukul 2 siang. Silakan kalian kerjakan dengan maksimal. Jika kalian lupa, silakan ulang video ini. Dan apabila ada pertanyaan, silakan diajukan ke WhatsApp pribadi. Alhamdulillah, penjelasan materi pada hari ini sudah selesai. Ayo kita ingat lagi, masalah sosial adalah masalah yang terjadi di masyarakat. Contohnya, kemiskinan, kepadatan penduduk, dan kerusakan lingkungan. Kita bisa membantu dengan cara kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan dan membantu teman yang kesusahan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang masalah sosial. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang peduli dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Jangan lupa tugasnya ya, dan tetap semangat belajar. Yuk, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.